Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Kemarin kalian melewati LDKMS di semester 1. Ini lanjutannya di semester 2. Karena ada protokol COVID-19 yang begitu ketat, maka kita sajikan secara daring saja. Anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap patuhi 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan pada materi kali ini, Pak Hers, ini yang kedua kalinya, akan menyampaikan penyusunan program kerja OSIS. Ayo sekarang dibuka materi LDKMS ini. Sudah semua? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Anak-anakku sekalian, calon pengurus OSIS di 2020-2021 ini membahas mengenai program kerja. Jadi kalian nanti berada di kepengurusan OSIS pada pengurus OSIS, baik di ketua sampai sekbid berapa itu, maka semuanya wajib menuliskan atau membuat program kerja. Program kerja itu apa? Program kerja itu adalah rencana kegiatan beserta jadwal pelaksanaannya yang akan dijalankan oleh pengurus dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada organisasi, OSIS, organisasi siswa intrasekolah, kalau sudah terbentuk suatu organisasi, maka wajib hukumnya menyusun program kerja. Jangka waktunya nanti ditetapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anak-anakku, program kerja biasanya disusun dalam 3 tahap. Ini secara umum ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Ini nanti akan kita lebih jelaskan lagi kalau kalian sudah berada di kepengurusan OSIS. Ini hanya sekedar kalian ketahui bahwa program kerja itu biasanya disusun berdasarkan ada yang jangka pendek, tahap jangka menengah, ada tahap jangka panjang. Yang berikutnya, teknik menyusun program kerja itu biasanya menurut apresiasi siswa. Kemudian yang kedua, disusun berdasarkan prioritas kepentingan, urgensitas. Tadi ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, program kerja, kegiatan yang direncanakan, ini harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi itu. Jadi, disesuaikan dengan apa? Kemampuan organisasi itu. Baik dana, sarana, sumber daya, manusia yang ada. Jangan sampai program kerja itu disusun menjiplak program kerjanya di organisasi tempat lain, tetapi tidak melihat dana, sarana, dan sumber daya manusia. Boleh kita itu melihat program kerjanya milik organisasi di luar, tetapi tetap memperhatikan kemampuan, yaitu dana kita, sarana, dan sumber daya manusia yang ada. Ini paling penting. Yang berikutnya, unsur-unsur di dalam program kerja itu biasanya termaktub atau terdiri dari maksud dan tujuan. Apa maksudnya? Berisi harapan. Apa tujuannya? Bisa berisi harapan dan target. Kemudian yang kedua, waktu. Nah, waktu ini dilaksanakan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan.
atau mungkin lebih panjang lagi, tetapi tidak setiap tahun kita melaksanakan pemilihan pengurus OSIS. Jadi pengurus OSIS itu hanya berlaku selama 1 tahun pelajaran. Jadi waktu ini harus jelas. Misalnya kita akan mengadakan Maulid Nabi. Apa? Minggu keberapa atau bulan berapa? Harinya apa dan sebagainya. Ini tertulis dalam program. Ada waktunya. Tempat. Nah, tempat ini bisa berisi uraian tempat dilaksanakannya di mana. Bisa di sekolah. Nah, di sekolah itu di mana? Bisa di lapangan, bisa di WES, kita punya WES, bisa di masjid, atau dilaksanakan di luar. Biasanya kita pernah mengadakan pengajian sekaligus santunan anak yatim dan bakti sosial berada di masjid sekitar sekolah kita. Ini pernah kita lakukan. Kemudian sarana dan prasarana. Apa saja yang dilibatkan? Kemudian siapa yang dibutuhkan untuk membantu sarana dan prasarana ini? Kita membutuhkan sound system, perlu lagi apa terop, perlu lagi kursi yang banyak dan lain sebagainya. Ini berisi sarana dan prasarana. Biaya itu biasanya dibutuhkan secara global. Jadi misalnya kita mengadakan Maulid Nabi, membutuhkan dana 3 juta. Nah, 3 juta itu boleh kita perinci untuk pembicara, ustadznya berapa, untuk beli minum, aqua, dan lain sebagainya. Ini masalah biaya, jadi tidak apa-apa. Yang berikutnya, ini agar program kerja tidak tumpang tindih kalau kita menyusun ya. Jadi kalau kita menyusun program kerja biar tidak tumpang tindih, bagaimana? Setiap koordinator atau ketua sekbid ini bermusyawarah, memilih, memilah, dan menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun ini. Jadi ada semacam musyawarah. Jadi musyawarah duluan. Jadi rembuk tidak apa-apa, apa saja. Kemudian berdebat dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan satu keputusan yang akurat. Kemudian setelah masing-masing sekretaris bidang menyusun program kerja, ketua OSIS beserta pengurus lain mengadakan musyawarah lagi, dikoordinasikan. Jadi masing-masing sekbid 1, 2, 3 dan seterusnya itu nanti mengumpulkan di ketua OSIS beserta para anggota dan sekbid anggota lagi ini mengadakan musyawarah. Nah ini yang ketiga, dalam rapat yang diikuti oleh sekbid, ini setiap sekbid menyampaikan, boleh ketua, boleh siapa, salah satu orang ini menyampaikan secara rinci alasan dan kegiatan yang dibuat, itu penting, apa enggak penting, dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah disepakati, maka disusun menjadi program kerja tahunan OSIS dan dipadukan dengan kegiatan OSIS selama 1 tahun atau 1 periode. Ini gunanya untuk membuat program kerja OSIS. Jadi demikian anak-anak. Ini contohnya, seksi bidang apa? Jadi sekbid 1 apa, sekbid 2 apa, dan sebagainya. Kemarin sudah kita jelaskan, dibuka di buku panduan. Nomor, jenis kegiatannya apa, bentuk kegiatannya apa, tujuan, sasaran, waktunya kapan, biayanya berapa. Ini program kerja OSIS. Kalau sudah semua program kerja dari sekbid-sekbid tadi, maka dituliskan di sini secara keseluruhan. Jadi banyak nanti. Kita kasih contoh. Sekbid 4, pembinaan budi pekerti yang luhur. Kita akan mengadakan lomba KTS, kegiatan tengah semester, disetujui. Lombanya apa saja? Baca puisi, gambar, kemudian tari, musik. Tujuannya untuk apa? Untuk merefreshing. Refreshing itu ya biar nggak penat otak para teman-temanmu itu selama setengah semester biar tidak capek, maka mengadakan bentuk kegiatan lomba di KTS. Ini setelah PTS, setelah penilaian tengah semester. Sasarannya siapa? Ya semua siswa. Waktunya KTS, mungkin bulan September atau apa, ya terserah nanti ditulis di sini. Lebih fokus dari ditulis bulannya. Kemudian biayanya 500.000. Untuk apa? Mungkin untuk beli
minum, makanan, atau untuk sarana dan prasarana, dan sebagainya. Kemudian ada lagi lomba seni, misalkan lomba lukis mural, baju daur ulang, fashion show. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan prestasi siswa UPT SMP Negeri 29 Gresik. Nah, perwakilan yang ikut ini. Waktunya kapan? Menyesuaikan nanti. Biayanya berapa? 300.000. Ini contoh saja. Mengadakan lomba cerdas cermat. Apa saja yang dilombakan? Matematika, IPA, IPS, Big Bin. Tidak semua mapel yang diujikan, tapi hanya ini saja. Ini untuk meningkatkan semangat agar lebih giat belajar. Cerdas cermat. Perwakilan kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini diambilkan dari mana? Uang kas. Mungkin tadi KTS ini bisa diambilkan dari dana BOS atau apa, nanti kita bisa bekerja sama dengan bendahara BOS dan sebagainya. Kas, mungkin kas kita yang dari infak itu dikeluarkan dan sebagainya. Kemudian mengoptimalkan perpus. Ini mengarahkan anak-anak itu biar sering pergi ke perpustakaan untuk apa? Meningkatkan minat baca, literasi, biar baca di sana. Harinya apa? Senin dan Kamis. Kemudian disusun jadwal. Kelas 7A, 7B, 7C itu hari apa? Karena mungkin letaknya, tempatnya luas dan apa saja yang ada di perpus itu tidak mencukupi untuk keseluruhan kelas. Ini contoh. Setelah itu anak-anak langsung penanggung jawab Sekbid 4 itu siapa? Ada 3 orang misalkan, Salia Bunga ketuanya, anggotanya Celsa, Adelia. Ini nanti ditandatangani dan sebagainya. Ini itu contoh Sekbid 4. Contoh lagi ada Sekbid 5, Pembinaan Organisasi Politik dan Kepemimpinan. MPLS, Pengenalan Lingkungan Sekolah. Ini biasanya kelas 7 baru. Bentuk kegiatannya apa? Ini orientasi siswa, membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah. Ini biasanya pada saat kita KBM, bukan pada saat daring seperti ini. Pelaksananya apa? Biasanya bulan Juli atau di sini ditulis PSB tahun ajaran 2020-2021. Berapa anggarannya? 1 juta. Karena mungkin 1 minggu ada PBB dan lain sebagainya. Untuk honor materinya dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa, dituangkan saja. Kemudian yang berikutnya yaitu LDKMS seperti yang kalian lakukan ini. Tujuannya untuk apa? Melatih calon pengurus yang baru agar memiliki karakter seorang pemimpin. Bulannya apa? Biasanya Oktober ini kalau waktunya normal. Tapi kalau waktunya tidak normal ya seperti ini. Berapa anggarannya? 3 juta. Nah, 3 juta itu untuk apa saja? Untuk membeli kebutuhan personal. Jadi untuk sendiri, yaitu jas. Kalian memakai jas sendiri-sendiri, ada namanya, sehingga nggak sampai tukar-tukar dengan temanmu. Boleh dibawa pulang, dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Ini memilih ketua OSIS yang baru. Jadi sasarannya adalah para kandidat ketua OSIS. Kapan? Ya setelah LDKMS ini dilaksanakan. Biayanya berapa? 500.000. Untuk apa saja? Untuk membeli fotonya ya jadi kartu suara dan sebagainya, coblosan, minum. Nah, ini nanti diutarakan. Ini adanya sekedar contoh. Kemudian Sekbid 5 siapa anggotanya? Penanggung jawabnya ketuanya Erika Diarestari. Anggotanya siapa? Siti Nurkalisa. Anggota lagi Fauzan. Ini adalah sekedar contoh. Jadi kalian membuat program kerja beserta biaya, kemudian beserta tempat dan lain sebagainya. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat, tetap semangat, sampaikan salam Pak Hers ke orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa masuk di kepengurusan OSIS pada tahun pelajaran ini dan mudah-mudahan kalian semuanya sehat, tetap jaga protokol kesehatan agar semuanya terhindar dari virus COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.